Jadi ini yang nantangin gua. Halo Ren. Apa kabar? Aduh. Halo Sobat Setir. Selamat datang di Setir Kanan. Dan hari ini Rendra katanya bawa jagoan dia. Kita hari ini bawa di kelas medium sedan. Nah. Rendra bawa Corolla Altis. Tapi bukan Altis biasa, Chris. Oke. Hybrid. Yang ini dong. Civic RS yang sedan. Jadi ini emang Pakai turbo. rival banget dari zaman dulu ya kan? Benar, mereka udah head to head dari dulu. Bisa dibilang rival bebuyutan. Rival bebuyutan. Tapi- Selalu lomba-lombaan dari segi teknologi, driving experience. Desain. Kayak banyak deh. Pokoknya Benar. Kita bakal ngulas nih buat Sobat Setir semua. Kita bakal bahas dari eksterior, interior, teknologi, safety, Betul. sampai nanti rasa berkendara. Pokoknya semua kita kasih tahu Kita ke Sobat bahas Setir. dengan rinci. Betul, nanti kita kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian mau beli, pilih Kira-kira yang mana ya? Nah, kalian Apakah mau yang turbo atau mau yang hybrid? Pilihan ada di kalian. benar, Woi. banyak banget nih nanti pertimbangannya. Jadi kalian bisa komparasi. Betul, setuju. Oke, berarti kita mulai aja videonya. Langsung sikat. Oke, nonton videonya sampai selesai. Nonton terus. Nah, Gimana, Andra? dari awal yang paling penting dulu nih yang kita bahas. Oke, berarti soal ini. Soal harganya. Oh, bukan ini. Bukan dong, harganya. Oke, soal budget dulu nih Soal yang budget paling dulu. penting. Oke, Mulai dari gue dulu ya. boleh. Dari si Altis ini. Corolla Altis Hybrid di 545 juta bulat 545.000. Oke, berarti punya gua ini si Civic yang RS, dia cuma ada satu trim. Dia di 586.900. Oh, berarti bedanya sekitar 40 jutaan dong? 40 jutaan. Nah, 40 jutaan, dengan oke. selisih harga segitu, yang ini lebih terjangkau 40 jutaan, ini lebih mahal 40 40 jutaan. jutaan. Apakah dengan yang dia punya dan yang dia punya lebih worth it yang mana nih? Apakah Oke. 40 juta, mending ini. Enggak, 40 juta lebih murah, cukup yang ini. Gitu. Setuju. Kita langsung aja mulai dari segi eksteriornya dulu. Eksterior ya. Oke, let's go Sobat Setir. Yang mana duluan? Kita sweet aja, Bah. Oleh, siapa takut sweet dong. Lo dulu berarti. Oh, gua yang kalah. Iya ya? dong, kalah Oke. dong. Kita lihat dulu dari si Civic ini lebih baru ya. Lebih Yang baru. baru 2021 kemarin nih. Benar. baru launching. Secara desain dia udah beda banget nih sama yang generasi sebelumnya. Kalau yang Betul. sebelumnya kan jauh lebih atraktif ya. Lebih atraktif. Tarikan-tarikan garisnya tuh bikin kayak gitu kayak cengok gitu loh. Beneran nih mobil dari konsep terus jadi nyata gitu ya. Kalau yang ini bener. lebih kalem. Di sini lekukan bodinya lebih kalem. Lebih lembut lah ya Iya, kelihatannya. lebih Tapi nggak soft. membunuh kesan sportinya itu. Bener. Tetap sporty kelihatannya. Langsung ganteng kalau dilihat. Bener. Desainnya dia grillnya warna hitam, pokoknya semuanya nggak ada krum-kruman. Ini warna hitam, sini warna hitam semua juga. Terus sekarang lampunya juga memanjang dan udah full LED. Full LED. Di sini ada lampu DRL, DRL keren banget ya. Ya, ini DRL juga termasuk lampu senja. Terus di bawahnya ini ada sein yang bar dan panjang, tapi dia belum Oke. running. Tapi udah LED juga. Terus bagian bawah fog lamp Fog lamp. udah LED juga dong. Bentuknya kotak gitu ya. Iya, fog lampnya keren kan? banget. Jadi kayak proyektor gitu nih fog Kayak lampnya juga. proyektor, setuju. Bener. Terus di sini langsung Ada dong. Ciri khasnya Honda RS. banget. Yoi. RS. Warna merah, jadi semakin racing look gitu Semakin ya. racing. Mobilnya juga merah, Pak. Bener, warnanya juga ini salah satu hero colornya dari si Civic nih, warna merah. Bener. Gokil Grill, kan? grill bawahnya ini modelnya kayak honeycomb gini dan Bener. ini ya, gede ya. Gimana? Wah, keren. Gimana, Oke Ndra? sih, sporty banget ya. Keren kan? Maksudnya Keren. kalau yang dulu tuh lebih kayak anak mudanya yang banget lah. Kalau yang ini semakin berkelas gitu. Semakin matang ya. Iya, semakin matang. Jadi udah naik kelas bisa dibilang. Setuju. Secara desain. Bener kan? Bener. Gimana menurut Sobat Setir? Setuju nggak kalau mobil yang ini Tulis emang di keren kolom banget, komen. sporty. Nah, kita lihat rivalnya. Mobil gua, let's go. Nah. Coba, apa yang pertama kali ada di kepala lu ketika ngeliat desain eksterior depannya Altis? Apalagi yang hybrid. Altis yang ini emang menurut gua sendiri pribadi ya, Sobat Setir. Ini tuh paling ganteng di generasi-generasinya. Benar. Tarikan-tarikan garisnya udah lancip-lancip, terus kayak manis gitu. Manis. Kalau bagi gua ngelihatnya dia tuh kesannya kayak lebar kalau lihat dari depan. Karena ada aksen-aksen ini nih. Lekukan-lekukan. Iya. Kalau misalkan kita lihat dari luar, wah kayaknya mobilnya lebar nih. Tapi pas bawah sebenarnya nggak lebar-lebar banget. Tetap compact gitu ya. Tetap compact tentunya karena Altis lebih menekankan kesan elegannya.
ada penggunaan chrome. Ada list-list chrome-nya, Ada tapi list-list tetap nggak chrome-nya. norak. Tetap nggak norak Dia kan. masih ada sampai di bagian lampu ya. Betul nih di bagian dalam lampu. Nah, terus salah satu ciri khasnya Hybrid. Toyota dong. Logonya biru. Logonya ada biru. Dan khusus di Altis ini lampunya juga biru. Lampunya juga Ada biru. aksen birunya. Nah, ini juga yang jadi makin manis. Makin manis kan kelihatannya kan. Sentuhan-sentuhan yang kecil tapi bikin manis mobilnya. Betul. Dan di sini ada DRL, tentunya lampunya udah LED. 2 ya dia. Betul. Oh, kalau lu LED-nya ini proyektor. Proyektor. Kalau gua multi reflektor. Multi-reflektor yang dari atas ya. Mm-mm. Serta fog lamp-nya juga ada LED. Fog lamp LED. Fog lamp udah LED. Nah, kalau di sini grillnya emang nggak segede, Bener. maksudnya nggak terbuka sebesar lu. Dan ini kesannya warna hitamnya Glossy. glossy. Kalau ini yang matte, ini plastik gitu. Jadi lebih kelihatan kalem. Iya, ini lebih kelihatan elegan. kalem, lebih kelihatan Lebih elegan. elegan, lebih mewah. Dan ini loh, ada aksen chrome juga di sini. Iya, di seputar fog lamp ini ya. Seputar fog lamp. Terus lu tuh. ada sensor depan. Ada sensor depan. Lu Yang punya ini nggak ada ya sensor depan? polos. Ini nggak ada sensor depan, sobat setir. Gimana? Gitu. Keren kan? Keren sih. Keren kan? Nah, kalau sobat setir pilih yang mana nih? Berarti kalian komen nih di bawah. Tim yang mana? Gantengan yang ini apa yang ini secara tampang depannya? Betul, setuju. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Samping, let's go. Let's go, Dra. Kita lihat Kita bagian geser samping. ke samping. Nah, Wih, secara wih. keseluruhan dia punya dimensi kalau panjangnya di 4,6 4,6 meter. Oke. Lebarnya di 1,8 meter dan tingginya di 1,4 meter. Ini juga yang dari samping kita bisa lihat kalau dia tuh nggak ada krum-kruman lagi. Bener. Semuanya dibikin hitam. Hitam. Handle pintu hitam, spion hitam, sampai velgnya Velg hitam. pun juga hitam ya. Tuh. Jadi nuansanya emang cuma two tone itu doang. Merah dan hitam. Warna body dan hitam. Iya, gitu Sobat Setir. Tapi emang lebih menekankan kesan sporty sih jadinya Benar. emang. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kita di LED chrome gitu. Udah nggak ada. Nggak ada. Kalau yang Udah ini nggak udah lebih mengerti kebutuhan dari anak muda di Indonesia. Setuju. Lebih ke style sekarang kan emang di black chrome, di Hmm. glossy gitu ya. Benar. Nah, rodanya nih Dra. Oke. Dia ukurannya 17 inci. Ring Oke. 17. Yokohama Advan. Keren. Dia tuh lebih berotot gitu ya desainnya. Kalau yang dulu kan masih two tone. Kalau ini Masih two full tone. black gloss. Dia pakai 215 50 R17. 17. Ini bannya lumayan oke nih Indra. Oke. Depan belakang udah full cakram juga. Depan belakang full cakram. Gitu. Dan ya ini desain ininya nih yang lumayan bikin seksi. Suka banget gue ngeliatnya. Iya kan? Manis Melandai kan? gitu Iya ya kan. kan? Bener Melandai. banget. Terus juga dia di bagian spion samping, Udah ada kamera ya? iya dia ada Honda Line Watch. Jadi ketika kita pasang sen, dia bakal nyorot ke samping di Bener. head unit. Tapi lu nggak punya ini ya? Blind spot monitoring. Nggak ada, dia nggak pakai blind spot. Nah, Oke. dia udah nggak sabar kayaknya mau ngebahas bagian punya dia. Kita Iya geser dong, aja. Kita jagoan lihat. gua. Ada apa sih di Corolla Altis? Mana Nah. sih? Emang punya apa sih bagian sampingnya dia? Dari samping, kita ngomongin dimensi dulu deh, Chris. Oke. Dimensi panjang 4,6. Lebar gua di 1,7. Oke. Untuk tinggi punya gua di 1,4. Oke. Nah, kalau dari samping nih, yang paling kelihatan ini dong. Oh, dia pamerin hybridnya lagi Oh nih. iya dong. Harusnya gue pakai Hybrid. turbo ya di samping. Enggak lah. Norak. Nggak perlu. Oh, tapi ini biar statement dong. Oh, Jadi kalau kalau ini, lagi jalan orang Iyalah, tahu. Ini teknologi terkini kan. Teknologi terkini. Gak apa-apa. It's Kita, okay. kita turun ke bawah nih, Chris. Oke, Kita bannya bahas sama ya. masalah ban. Kalau gue pakai Dunlop. Dunlop. Nah, untuk ukurannya di 225 45, 45, ring 17. ring 17. Jadi kurang lebih punya gue lebih lebar, Tapi lebih tipis. tapi lebih tipis. Punya gua lebih nggak terlalu lebar tapi lebih tebal. Iya, punya lo jadi kesannya kayak Lebih berisi. meaty gitu ya. Ya, lebih berisi. Kalau Jadi punya lebih gua full lebih- kelihatannya. Benar, punya gue profilnya lebih tipis. Nah, Dan ini. velg, Desainnya desainnya two tone, two tone dia. kelihatannya elegan, sesuai lah sama karakteristik dari Benar, mobilnya. cocok. Naik lagi, Chris. Apa tuh? Kalau punya lo kan nggak pakai krom-kroman, punya gue Masih ada untuk ya? pintu pakai krom. Listnya chrome Sini. semua nih. List chrome ya kan, dan yang pasti udah keyless entry lah ya. Oh, sama. Sama dong. Dan punya gua di spion ada blind spot monitoring. Oke. Jadi ada dia blind spot. nyala-nyala gitu, biasalah. Oke, kita lihat lagi berarti sekarang belakang. Ke belakang. Mumpung di sini kita ke sini dulu aja belakang. Ke sini. Lihat ya. Nah, tergeser ke belakang nih. Lebih Jadi, simpel ya. Lebih simpel. Nah, buat Corolla Altis di model ini, orang-orang tuh banyak yang berdebat. Kenapa emang? Ada yang beranggapan, wah lebih ganteng dari depan.
Ada yang bilang lebih ganteng dari belakang. Kalau gua tim depan belakang sama-sama ganteng kalau gua. Karena emang desainnya keseluruhan kan. Kayaknya cocok aja gitu. Iya, memang Match cocok. aja antara depan dan belakang, simpelnya sama, senada. Setuju. Dari sini Chris. Oke, Yang pasti ya udah ada inilah ya. Ini ya. Putar kaca belakang standar lah ya. udah ada heaternya ya, Udah biar ada nggak heater. berembun. Benar. Terus Logonya masih biru-biru juga. logonya biru-biru. Hybrid. Model bagasinya shoot naik dikit. Naiknya cuma dikit. Dikit aja, nggak usah Nanti lihat yang banyak-banyak. itu. Lampu rem Rem LED ya. LED tentunya. bar. Garis kayak gini. Manis sih ini lampunya. juga. Manis. Terus disambut lagi nih Sama chrome-nya. krum-kruman ke Nah, belakang. senada kan, berarti depan ada chrome masuk lampu, ini juga Benar. belakang masuk. Senada. Iya, setuju makanya. Terus Oke. sama kayak di samping, Oke, kebanggaan hybrid lagi. ada logo hybrid. Nggak sekalian tambahin depan. Nggak Jadi usah full lah, gitu udah loh. cukup. Oh, nggak usah. Sini tulisan Corolla Altis kayak Oke. biasa. Terus Ada sensor. 4 titik nih kalau yang belakang. Sensor 4 titik. Dan Belakangnya multi reflektor. benar. Dan kalau kita lihat Oh, ini knalpotnya nyumput. lampunya ngumpet. Malu-malu, Pak. Nggak usah dipamerin lah. Ya, malu-malu. Hybrid juga kok, ya kan? Oke. Ngikutin gaya desain bumper depan. Oh, ada bumper ini belakang ya. juga ada Lekukannya. lekuk-lekukannya. Iya, jadi pas gitu loh. Menurut gue sih oke. Depan belakang Oke. sama-sama ganteng. Oh, sekalian aja Ndra, mumpung di belakang. Kita lihat bagasinya nggak sih? Boleh Boleh. Nah, dia udah tuasnya elektrik juga nih, Sobat Setir. Tapi di bagian samping. di bagian samping. Nah, Ada ada barang-barang. barang-barang. Kalau bawa Panjangnya. tas golf masuk sih kayaknya. Masuk ya, masih masuk ya. Masuk sih kayaknya. Sama sih kayaknya sama si ini. Dan Tapi bahannya ya Udru. ludruk. Iya. Oke sih. Oke lah ya. Tapi pembukaan lu masih ini ya, Ndra. Masih apa? Coba. Kita buka. Ya elah. Segini. Emang lu geser. punya teknologi apa Kita geser, sih? udah gak sabar, ayo kita lihat punya gua. Nah, ini dia Ndra. Oke. Kita dari atas ya urutan. Oke. Atasnya udah ada shark fin antena Shark warna fin hitam. antena. Jadi dia makin senada ya. Senada, setuju. Ada rear defogger juga sama ya. Tadi kan kalau Rendra agak lekuk dikit Agak lah naik. ya. Dari bodinya ini dong. Ada ducktail asli. Tambahan nggak nih? Asli. Bawaan nih? Bawaan. Keren Oke kan? lah, oke lah. Keren, Sporty keren, kan? keren. Sporty. Emblem RS lagi. Sama kayak di depan, Civic ya sebelah situ. Civic. Lampunya udah LED juga nih. Manis juga lampunya, tapi nggak se ekstrim yang lampunya yang sebelum ini, yang kayak kecapit kepiting. Yang gini ya? Iya. Iya sih. Kalau yang ini lebih kalem lagi. Lebih kalem Kembali nih yang lebih ini. kalem lagi. Tapi tetap sporty juga sih sebenarnya. Tetap nggak kalah keren. Terus juga, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih halogen nih, Indra. Kalau yang itu udah LED full ya. Udah dong. Nah, turun ke bawah, dia sama-sama udah ada kamera mundur. Sama. Sensor parkirnya ini juga Ada sama 4. Ada reflektor juga. Nah, double muffler. Knalpotnya 2 ya. Yoi, knalpotnya 2. Nggak diumpet-umpetin. Nah, ini Indra. Dalamnya lebar juga nggak Kita tapi? lihat nih. Waduh, berantakan. Maaf Sobat Setir. Ya, kapasitas bagasinya kurang lebih sama nih. Oke. Terus dia ada tarikan ini nih, Indra. Buat ngelipat Ngelipat jok jok ya. Jadi buat nambah kapasitas nanti Oke. tinggal digulingin. Gitu Sobat Setir. Tapi punya lu nggak sedalam punya gue. Oh Chris. iya bener, nggak sedalam itu sih. Bahan sama-sama bludur nih. Sama. Tapi punya lu nggak sedalam punya gua bagasi. Jadi kurang lebih kapasitas bagasi masih Gue megang Altis. sih. lebih dalam. Lebih dalam. Tapi ini soalnya. lebih lebar. Tapi ini lebih lebar. Ya, ke sampingnya ini lebih lebar. Terus pembukaannya kayaknya lebih gede juga nih pintunya. Aha. Dan dia udah gitu bisa sendiri. Bisa buka sendiri ya. Meskipun dia belum, dia elektris juga untuk tombolnya. Tapi dia sebenarnya belum power tailgate. Dia cuma ada pegasnya aja gitu. Jadi dia nggak buka Jadi sendiri. dia nggak unlock pegasnya, apa nggak Iya. unlock ininya doang kan? Ininya nih. Terus ini di cover jadi rapi. Ada lampu. Iya sama ada turn brake rem juga. Gitu sobat. Bisa buka dari remote nggak tapi? Apa? Bisa buka dari remote nggak? Remote. Ya, remote. Tutup aja deh. Ada Ndra, ada remote juga. Gue punya ada remote juga. Kuncinya ya? Kita bahas Kuncinya kunci nih. kali ya? Kita mau masuk ke dalam, kita lihat dulu nih. Kunci Kuncinya. gua biasa aja sih. Ada tulisan Altis sama lambang Toyota biru aja. Nah, kalau gue ini ada yang card key. Oke. Jadinya dia pakai ini. Kita bisa buat hidupin mobil, buat unlock mobil segala macam. Tinggal bawa ini. Coba lihat dong. Nanti mau lagi. Wih, keren sobat setir. Keren dong. Pengen. Kekinian. Jadi kayak ini ya, kayak Tesla. Kayak Tesla ya. Bawa kunci. Nanti coba dong didemonstrasikan. Boleh, buka nanti pintu pakai itu. Kuncinya lu ambil ya yang jauh gitu ya. Hmm. Gue hidupin mobil, gue jalan pakai ini bisa. Oke. Kita Oke.
Langsung dalam aja kali ya. Masuk ya. Let's go sobat setir. Eits, tunggu dulu Pak. Kenapa sih? Dikunci yang satunya lagi. Wih, kuncinya ada 2. Kunci ada 2. Ada yang kartu, ada yang biasa. Oke. Nah, yang ini dia selain bisa buka bagasi, Betul. sama kayak punya lu kan. Sama dong. Dia juga punya remote engine start. Coba Ini kita lock praktekin. dulu, ini lock, terus kita tahan. Dia bakal nyala. Jadi buat nyalahin AC sama manasin mesin. Tuh, udah nyala, tapi masih ke lock. Oke. Jadi safety. Safety lah ya, masa Nah. mesin nyala. Pintu kebuka. Gawat kan? Giveaway mobil gitu. Habis itu baru deh, kalau bawa kunci baru bisa. Oke. Silahkan. Aduh. Gimana? Masuk ke dalam, AC udah nyala? Masa nyala. Ya. Dan gimana? Kita mulai dari duduknya dulu nih, Rendra. Sebagai penumpang ya? Iya. Enak kan kursinya? Enak sih, nyaman sih. Empuk ya? Dia rada kayak meluk gitu ya. Iya, dia semi bucket lah ya. Semi bucket. Jok elektrik, Elektrik, kiri kanan. kiri kanan. Oke. 8 arah. Duduknya enak sih sebagai penumpang. Tapi mungkin sebagai driver lebih turun lagi Iya, kan duduknya kan. dia lebih banyak yang driver nih. Rendahnya gua. Gokil. Sporty banget sih. Seperti banget sih ini gua yang tingginya 160-an tenggelam. Gak bisa gua. Nah, dari desainnya serta penggunaan bahannya juga dia banyak nih Ini materialnya. Kulit. Joknya setengah-setengah nih ya. Iya, ada yang suede. Sweat, ada kulit. Yang bagian kita dudukin itu sweat. Tapi yang bagian pinggir-pinggirnya kulit. Nah, dia desainnya ini semuanya lebih ke warna gelap. Dia lebih hitam. Terus Benar. di sini nih pasti yang langsung menyorot kayak apa ya? Interaction kita langsung teralihkan. Fokusnya ke sini. Nah, Tapi jujur aja ya. gimana? Ini keren banget sih. Keren kan? Keren banget sih. Ini ya gaya bahasa desainnya Honda yang paling baru kan kayak gini kan. Keren banget. Honeycomb gitu. Honeycomb. AC-nya Terus ngaturnya gini nih. wih. Nah, ada kompleks. secara desainnya ini keren banget. Dia tuh mengambil arahnya ke retro. Tapi modern. Nah, makanya Setuju. jadilah seperti ini. Ya, Jadi ini ya dengan bye-bye penggunaan ini. salam satu dashboard tuh udah bye-bye. Udah. Ini keren banget. Ini keren, Keren setuju. banget. Desainnya keren. Terus untuk bagian AC udah full digital. Full digital. Udah ada auto climate control, lengkap pengaturannya ke muka, ke kaki, Dual zone juga ya. dual zone, gini. Tapi ini ketika lo ganti fan-nya, dia nongol di sini juga. Iya, Di sini informasi. juga ada informasi. Benar. Terus di mana lagi? Udah itu aja. Udah, tapi dia semua integrated nih. Jadi mau ke AC, mau ke head unit, mau ke instrument cluster. Instrument cluster semuanya integrated Iya, ya. dia ini udah bawaan. Ini 9 inci. Oke. Dia udah asli nih yang bawaan dengan interface terbarunya juga dari Honda. Udah ada Bluetooth pasti dong. Pasti. Udah ada Apple CarPlay, Android Auto, jelas dong. Ya. Terus dia juga nih kita bisa lihat trip. Jadi penilaiannya bisa dilihat di sini juga tentang trip kita, average kita segala macam. Terus juga kita bisa lihat nih vehicle setting. Tuh, bisa ada yang Honda sensingnya, terus atur-atur meter setup. Jadi ngatur keyless. kayak gini udah nggak di MID ya? Bener. Udah nggak di MID instrument Karena dia cluster udah ya? integrated. Canggih Keren sih. kan? Nah, dia juga kalau kita setel musik di sini ada. Nongol juga. Iya, mau kencengin volume, di sini ada indikatornya. Dan ada animasinya, Chris. Benar. Wah, gokil sih. Gokil. Gue amazed banget sama mobil yang ini. Gitu. Kita turun ke bawah sedikit. Ada apa nih? Di sini ada slot USB untuk ngecas dan yang ini untuk koneksi Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Oke. Di sini ada slot untuk Charging port. charging port. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan. Oke. Ada cup holder ya di sini. Dua cup holder. Gede ya cup holdernya? Iya nih, mantep. Ini motifnya kayak Semi bukan karbon, tapi mengarah ke sana. dan ada teksturnya sobat Ada setir. teksturnya nih. Ini sampai ke door trim. Oh iya benar ngikut. Oh, punya lu juga bisa buka pintu. Buka kunci. Pintu bisa dong. Oh, kunci. buka kunci. Oke. Jadi iya, sama benar. nih kayak si RV yang baru. Nah, mumpung bagian door trim juga. Nah, di sini ada ambient light-nya nih warna merah. Nih, kita turun ke bagian bawah lagi kan tadi. Dia ini udah matic kan. Dia lurus gitu. Normal PRND. Terus di sini ada drive mode-nya, dia ada sport, ada normal, ada eco. Oke. Ini ada Electric parking brake with sama brake hold. Oke. Nah, semuanya ini manis gitu kelihatannya kan, rapih. Setuju. Bergeser ke sini.
Gimana, Bro? Kalau ini sih keren sih, jujur aja. Keren kan? Gede lagi. Ini 10,2 inch. Dia full digital untuk cluster instrumennya. Dan dia bisa dipilih-pilih juga nih. Dia ada pilihannya untuk ganti-ganti. Bisa dioperate dari sini. Oke, Operate-nya. steering Terus column dia ya. operate itu lucu tuh. Cobain. Jadi kayak di roll gitu. Oh iya, Iya kan? kayak unik ya. Iya kan? Lucu. Keren nih. Keren. Nah, dia banyak informasi di sini buat servis, buat safety-nya. Terus buat di custom juga bisa di sini di custom. Ini polosnya. Terus ada yang apa? Trip A, trip B, average konsumsi bahan bakar. Terus juga ada ini waktu kita berkendara segala macam informasinya lengkap. Ada kompas. Ada kita berapa lama kita udah berkendara. Jadi nanti diingetin. Mobilnya sayang sama kita ya? Yoi. Nah, terus dia bisa diganti nih. Untuk desainnya jadi bisa ada yang ini kan tadi kiri kanan ya. Terus bisa jadi bar juga. Tuh. Jadi kita bisa customize ya, kita maunya kayak gimana ya. Terus geser lagi ke bagian samping. Di sini ada buat nih brightness-nya. Ngatur brightness. Dan dia ada animasinya juga. Ada bohlam. Keren ya. Terus kayak tes gitu. Keren lah pokoknya. Terus di sini ada Honda Sensing-nya juga yang buat collision mitigation sama yang buat line departure. Dia bisa di sini aturnya, sama ada yang buat matiin traction control ya. Traction control. Dan di sini buka bagasi elektris. Buka di bagasinya kepencet. Gitu sobat setir. Terus duduknya oke banget. Ini udah ada pedal shift ya? Udah ada pedal shift ya. Tadi kan ini masih PRND, tapi ini ada pedal shift. Udah auto wiper, auto headlamp. Standar lah. Pengaturan tilt teleskopik. Enak banget. Driving positionnya gokil. Enak banget buat segala ukuran ini ya, postur. Jadi bisa lebih diatur kemauan kita ya. Iya benar. Ya. Terus juga udah lapis kulit dengan real stitching warna merah, jadi semakin sporty lagi. Desain setirnya gue suka banget. Keren. Nah, ini baru sih Honda Sensing-nya. Dia ada buat yang adaptive cruise control with low speed follow. Terus ada itu gue punya tuh. Iya, line keeping assist-nya dia udah ada juga segala macam di sini. Jadi udah oke banget. Nah, welcome to my car. Sekarang kita nyalain dulu ya. Gimana? Mana katanya mau nyalain? Norak sobat setir. Hybrid udah nyala, Chris. Tuh AC udah nyala. Ya kan? Nggak ada suaranya kan? Adem banget nih mobil ya. Gokil. Ini sekarang posisinya lagi EV mode nih, Chris. EV ya, dia full elektrik. Full elektrik. Jadi pakai baterai. Jadi AC tetap bisa nyala, tetap adem kan? Bisa jalan juga, bisa jalan, iya, benar. Bisa jalan juga dengan kondisi kayak gini. Nanti kalau udah dibutuhin baru dia nyala mesinnya. Baru nyala mesinnya, sobat setir. Gimana, Dra? Kita mulai dari dashboard aja dulu deh. Boleh. Desainnya tuh futuristis menurut gua dan udah soft touch. Sini soft touch. Dia chrome-nya masih sampai ke dalam. Sampai ngikut terus. Chrome-nya ada di mana-mana, fix sampai ke draw trim juga chrome lagi. Nggak chrome lagi, tapi nggak norak karena chrome-nya nggak chrome yang. Chrome-nya ini yang matte gitu ya. Yang satin chrome. Ngikut juga gagang pintu. Iya, satin juga. Kalau punya lo bedanya lu ada badge-nya jadi interior lebih terang. Gue beige. Kalau punya lo kan full black tuh, jadi lebih sporty kan. Benar. Nah, terus juga Chris, sebenarnya kalau lu perhatiin nih, bentuk-bentuk dari kayak kisi-kisi AC, garis-garisnya ini tuh ngikutin juga sama lampu belakang, lampu depan, senada gitu loh garis-garisnya, bentuk-bentuknya. Iya, makanya sampai dibawa ke dalam ya. Sampai dibawa ke dalam. Lu punya apa nih, Indra, di bagian sini? Mau dibahas dari mana dulu deh? Apa lu head unitnya? Head unit dulu deh. Sama floating. Sama-sama floating. Ada krum-kruman juga. Silver ini, silver. Ya, silver betul. Terus udah Apple CarPlay, Android Auto pasti. Dia tombolnya lebih banyak ya? Tombolnya lebih banyak. Tapi fungsinya masih sama sebenarnya sama punya gua. Fungsinya Cuman sama dia sih. lebih rame aja dipisah-pisah. Ya kalau jujur ya, ini interface-nya emang rada kurang semodern itu. Belum. Karena dia belum terintegrasi. Turun ke bawah, AC ya? Kita masuk ke AC nih. AC dual. Full detail, dual zone juga, dan ada nano i-nya. Ada nano i. Turun ke bawah. Nah, ini yang menarik nih sobat setir.
ada EV mode yang tadi udah gue bahas, jadi dia bisa go full electric. Di tengah ada Stability control. Oh nggak, ini traction control off nih. Oh iya, Traction control off. Dan di kanan ada driving mode. Driving mode-nya ada 3, sama kayak punya lo. Iya. Ada eco, terus ada normal, dan ada power. Nah, power ini menarik banget. Jadi dia ngegabungin dari mesin dan dari si motor listriknya. Jadi tenaganya lebih gokil lah gitu singkatnya. Terus turun ke bawah, ada udah menggunakan transmisi otomatis, tapi PRNDB. Nah ini nanti brake. kita jelaskan lebih dalam. Nanti pas driving Pas experience. driving experience. Nah udah electronic parking juga, brake, dan udah ada auto hold juga. Udah cup holder, Cup holder 2 sama-sama gede ya cup holdernya, Gedean lumayan lah. punya gua. Ini juga gede. Nah kalau misalkan lagi nyala lampu nih, lagi malam, di sini ada ini juga nih Chris. Oh, ada cincinnya ya? Ada cincinnya. Warna apa? Warna biru. Ih, keren. Biru dong, kita kan Ini anaknya ada lagi biru-biru. nih silvernya. Buset dah. Rame banget ya. Iya, ada lagi. Tapi manis menurut gua. Oke, kita geser ke instrumen cluster karena dia hybrid. Jadi nggak ada RPM-nya nih di sini nih. Oh iya. Jadi adanya distribusi antara charging baterai, eco, dan power. Di bagian kanan ya biasalah ada suhu dan indikator bensin. Ini udah digital juga, tapi Ini nggak udah bisa digital ganti-ganti, juga. Ganti-ganti. Pak. Iya. Ganti-ganti info bisa. Jadi ada trip average, terus ada kompas juga, sama gue juga punya kompas. Info audio nyambung juga nih ke sini nih. Oh iya. Oh berarti Jadi sebenarnya udah terintegrasi, tapi memang nggak secanggih punya lo sih. Belum se-advance itu, tapi udah terintegrasi juga. Jadi kalau lagi dengerin lagu apa, ada infonya di sini. Geser lagi. Nah ini nih yang menarik nih Chris. Ini distribusi tenaga nih. Jadi dari mesin ke ngisi ke baterai, atau dari mesin ke roda. Nah dia udah ada safety sense. TSS, Toyota Safety Sense, ada LDA, Sama lah. ada PCS, Ya. BSM, dan RCTA. Wih, udah canggih kadang. Turun ke setir, udah kulit, Chris. Kulit sama. Udah kulit dengan real stitching juga sama. Terus di sini ada biasa Audio steering switch. audio steering switch, Ini TSS-nya. TSS-nya di kanan, terus juga setir, tilt and telescopic, wiper dan lampu sama-sama auto, sama kayak mobil Chris. Posisi berkendaranya juga enak nih, bisa turun walaupun nggak serendah di Civic ya, cuman menurut gua ergonomis juga kok, enak. Tapi buat penumpangnya belum elektrik. Masih manual nih. Masih manual. Kok pilih kasih gitu loh? Kok pilih kasih? Kenapa nggak dikasih elektrik juga? Ya udahlah, biar lu ini aja. Kalau jok, lebih lu gampang. semua full ini Jok, ya, kulit gua ya? Full kulit. Oh iya, full kulit. Full kulit. Jadi Dan desainnya keren sih. Desainnya keren ini. Jadi kayak berotot gitu. Kayak pocong. lancip. Kayak pocong. Lancip. Ya kurang Oke, lebih asik sama ya 11-12. Cuma fungsinya Sama. beda-beda masing-masing. Jadi Benar. sesuai kebutuhan kalian, Sesuai kebutuhan. kalian pilih yang mana Sobat Setir. Gitu. Betul, Oke, sekarang setuju. kita bahas soal dapur pacu. Mesin. Iya, Rada takut gue bahas mesin. Yaudah yuk. let's go Sobat Setir. Yang Dari mana mesin. ya? Yang mau kita bahas duluan. Yang itu aja dulu deh. Ini mesinnya turbo. Nih turbonya di bawah situ tuh. Ngumpet. Dia 1500 cc turbo DOHC 4 silinder. Jadi dia sekarang di 178 PS dan torsinya di 240 Nm. Dialirkan ke dua roda depan dengan CVT untuk transmisinya. Jadi smooth ya, pakai CVT ya. Smooth. Tapi juga sudah semakin canggih lah CVT-nya. Jadi untuk akselerasi juga dia udah pintar. Gitu Oke. Sobat Setir. Udah lengkap, peredam, Sama, gue juga ada. sewarna body. Wih, keren nih. Ini buat air filternya ya. Oh bukan, ini buat air intake. Air intake, Ini air filternya di belakang. Gitu. jalur udara masuk. Tapi dia berantakan sih menurut gua. Belum ada covernya. Coba kita intip sebelah situ. Apakah sama berantakannya? Coba kita lihat. Kita intip. Gimana punya lu? Nah, buat mesin gua 2 ZR FXE 1800 cc 4 silinder. Nah, kalau tenaga yang dihasilkan dari ini kan kebagi dua nih. Ini mesin, ini motor listriknya. Oke. Nah, kalau dari mesinnya doang nggak begitu gede sih sebenarnya, sekitar 95 PS, 95 PS dan menghasilkan torsi sekitar 143 Nm lah. Oke. Kurang lebih segitu. Nah, tapi motor listriknya aja sendiri itu sekitar 72 PS Jadi diakumulasi. diakumulasi. Nah, kalau dari motor listrik aja torsinya sekitar 163 Nm. Kalau digabungin jadi 121 PS.
Dia sama ya, udah ada peredam juga. Ada peredam juga sama. Oke. Setelah kita ngebahas si mesinnya ini, semakin penasaran nggak bagaimana rasa berkendaranya, performanya, lalu juga mungkin irit-iritannya karena ini yang hybrid. Nah, berarti di next video, ya nggak, Dra? Di next video kita bakal benar, kita bakal head to head nih. Dua ini kita adu soal feeling berkendara segala macamnya. Pokoknya yang driving experience dari kedua mobil ini. Kita bahas lebih detail ya. Betul. Sekaligus juga bagaimana sih posisi duduk di belakang, lebih nyaman yang mana? Karena kan sama-sama sedan nih. Kita walaupun lihat. Di depannya enak, di belakang juga harus ngikutin dong sama-sama enak. Oke. Berarti cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe tentunya. Karena di video selanjutnya kita akan masih ngebahas dua jagoan ini nih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Betul. Dan juga follow Instagram kami di setir.kanan. Oke. Gua Chris. Gua Narendra. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dah. Kita adu. Gua menang sih. Gua yang menang. Gua lebih kenceng. Nah, kalau sobat setir, pilih yang mana nih? Tim yang putih apa tim yang biru? Tim yang merah. Secara kok biru sih? Merah dong. Aduh. Panas. Bisa nggak, Pak? Ini mana sih? Cok, yo, nyalahin mesinnya yo. Apa yo? Injak remnya. Remnya yang mana? Remnya yang mana? Rem yang mana yo? Serius yo, anak setir kanan loh. Rem. Rem yang mana? Coba. Yang ini. Iya dong, ngajak mobil.